Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Fatullah. Semoga anak-anak semua sehat, dan mari kita mulai pembelajaran PJOK kali ini dengan membacakan doa. Berdoa mulai. Selesai. Pertemuan kali ini masih melanjutkan bab 1, permainan bola besar dan permainan bola kecil. Kemarin sudah diterangkan permainan bola kecil yaitu tenis meja, biasa dikenal dengan pingpong, dan tinggal dua yaitu permainan bola kecilnya ada badminton dan softball. Khususnya ini kelas 8 softball. Apa itu softball? Kita akan nerangkan. Jadi khusus kelas 8 ya. Ada softball sama dengan kalau kasih kelas 7 dan kelas 9 yaitu rounders, hampir sama tapi beda lapangan dan beda aturan sedikit. Oke, kita saksikan cekidot. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita cari tahu asal-usul permainan ini. Bulu tangkis pertama kali berasal dari Mesir kuno sejak kurang dari 2000 tahun yang lalu. Namun ada yang mengatakan bahwa olahraga ini muncul pertama kali di Tiongkok dengan nama jianzi. Bedanya, pada permainan jianzi tidak menggunakan raket, melainkan menggunakan kok dan kaki. Cara bermainnya adalah menjaga agar kok tidak jatuh menyentuh tanah atau lantai selama mungkin. Kemudian pada zaman pertengahan, di Inggris juga terdapat sebuah permainan tradisional yang banyak dimainkan oleh anak-anak di negara tersebut yang bernama Battledore and Shuttlecock. Permainan di sana menggunakan tongkat dan menjaga kok tetap di udara tanpa boleh menyentuh tanah atau lantai, yakni dengan cara dipukul terus-menerus selama mungkin. Dalam bahasa Inggris, bulu tangkis disebut dengan istilah badminton, yang diambil dari nama salah satu istana di Inggris, Badminton House milik keluarga Duke of Beaufort. Keluarga ini sering mengadakan sebuah perlombaan bulu tangkis di istana. Mereka sering melakukan improvisasi dalam permainan ini, termasuk mengganti tongkat kayu menjadi raket dan menambahkan jaring di tengah area permainan. Nah, dari situlah yang menjadi cikal bakal bulu tangkis yang kita kenal sekarang ini. Badminton semakin berkembang pesat di akhir tahun 1850-an. Dari situ permainan ini semakin dikenal dan menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri sejarah bulu tangkis dimulai pada tahun 1930-an. Di masa itu cabang olahraga ini ada di bawah perkumpulan yang bernama ISI, Ikatan Sport Indonesia. Di negara kita bulu tangkis sempat dilupakan karena Indonesia dalam situasi menghadapi masa perang. Namun ketika Indonesia merdeka, bulu tangkis kembali hidup dan berkembang hingga sekarang. Jadi, bulu tangkis ini sama dengan badminton, yaitu suatu cabang olahraga berupa permainan yang dimainkan menggunakan raket dan kok yang dipukul melewati jaring atau net yang direntangkan di tengah lapangan. Permainan ini dapat dimainkan oleh 2 orang atau 4 orang. Selanjutnya kita bahas organisasinya. Induk organisasi yang menaungi cabang olahraga bulu tangkis untuk tingkat dunia adalah IBF, International Badminton Federation, dibentuk pada tanggal 5 Juli 1934. Namun pada tanggal 24 September 2006, melalui keputusan bersama di Madrid, IBF berganti nama menjadi BWF, Badminton World Federation. Perkumpulan bulu tangkis pertama di Indonesia adalah PORI, Persatuan Olahraga Republik Indonesia, yang berdiri pada tanggal 20 Januari 1947 dan berkantor pusat di Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu, PORI berganti nama menjadi PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, resmi berdiri di Bandung pada tanggal 5 Mei 1951. Setelah kalian mengetahui sejarah dan induk organisasinya, selanjutnya kita cari tahu sarana dan prasarana yang digunakan dalam permainan bulu tangkis. Pertama, lapangan. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang, dibagi menjadi 2 bagian yang terpisah oleh net yang membentang di tengahnya. Memiliki panjang 13,40 meter dan lebar 6,10 meter.
Untuk permainan tunggal yang digunakan adalah garis dalam, sedangkan untuk permainan ganda yang digunakan adalah garis luar. Pada masing-masing lapangan terdapat beberapa garis yang membagi lapangan menjadi beberapa bagian. Garis itu adalah garis servis. Kedua, tiang dan net. Tinggi tiang yaitu 1,55 meter, namun net dipasang di tinggi 1,524 meter, dengan net berukuran 6,10 meter dikali 76 cm. Ketiga, raket dengan bentuk seperti ini. Keempat, shuttlecock terbuat dari rangkaian bulu angsa dengan gabus di ujungnya. Kelima, sepatu biasanya menggunakan karet mentah sebagai alasnya agar tidak mudah terpeleset. Dan terakhir, kostum untuk membedakan masing-masing tim. Keterampilan gerak permainan bola kecil. Olahraga softball. Permainan bola kecil memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan bola berukuran kecil, dimainkan secara individu maupun regu. Contoh, softball, baseball, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, sepak takraw, dan hoki. Permainan softball termasuk jenis permainan bola kecil. Softball mirip dengan permainan kasti atau rounders, juga mirip dengan permainan baseball. Permainan softball dimainkan secara beregu atau tim terdiri dari 9 pemain. Sejarah permainan softball berasal dari Amerika Serikat, USA, diciptakan oleh seorang reporter bernama George Hancock pada tahun 1887 di gedung olahraga Fairfield Boat Club. Teknik dasar permainan softball terdiri dari 3. Yang pertama, keterampilan gerak memukul bola. Yang kedua, keterampilan gerak melempar bola. Yang ketiga, keterampilan gerak menangkap bola. Keterampilan gerak memukul bola, holding bat dan batting. Pegangan stick softball dilakukan dengan 2 tangan saling berdekatan dan kedua siku tidak terbuka lebar. Tangan dominan ditempatkan di paling atas. Contoh, tangan dominan kanan di atas tangan kiri. Cara memegang bat ada 3, yaitu pegangan bawah, pegangan tengah, pegangan atas. Dalam teknik memukul dalam permainan softball terdiri dari 2, yaitu pukulan ayunan atau swing dan tanpa ayunan atau tumbuk bunt. Dalam pukulan swing, posisi kaki langkah dengan menghadap arah datangnya bola, dan posisi tangan saat memukul didekatkan bahu bagian belakang. Sedangkan untuk pukulan bunt, kaki dan tangan seperti pukulan swing, namun saat memukul, pukulan ditahan, tidak diayunkan dengan posisi kaki sejajar. Melempar bola. Teknik memegang bola softball terdiri dari 3, yaitu 2 jari untuk telapak tangan yang besar, 3 jari untuk telapak tangan berukuran sedang, sedangkan untuk 4 jari untuk telapak tangan yang berukuran kecil. Ada 3 macam lemparan. Yang pertama, lemparan atas, overhand throw. Yang kedua, lemparan samping, side arm throw. Dan yang ketiga, lemparan bawah, underhand throw. Lemparan atas atau lambung, overhand throw. Ciri-ciri lemparan yaitu melempar dengan posisi bola di atas kepala. Biasanya digunakan untuk melempar jarak jauh. Ciri-ciri lemparan yaitu melempar dengan posisi bola di atas kepala. Biasanya digunakan untuk melempar jarak jauh. Untuk posisi kaki melangkah ke depan ke arah sasaran. Kemudian posisi tangan mengayun ke belakang, kemudian mengayun ke depan dengan diikuti gerakan memutar pinggang. Lemparan samping, side arm throw. Ciri-ciri lemparan yaitu melempar dengan posisi bola dilempar sejajar ke depan. Arah lemparannya lurus. Untuk posisi kaki, melangkah ke depan ke arah sasaran. Untuk posisi tangan, mengayun ke belakang, kemudian mengayun ke depan dengan diikuti gerakan memutar pinggang. Lemparan bawah, underhand throw. Ciri-ciri lemparan yaitu melempar dengan posisi bola menggelinding ke bawah. Digunakan di saat mendesak, saat lawan mendekati base. Posisi tangan berada di bawah. Keterampilan gerak menangkap, catching. Ada 3 macam catching. 1. Menangkap bola menggelinding, ground ball. Posisi badan membungkuk atau jongkok
satu tangan mengadah dan satu tangan menutup bola. 2. Menangkap bola lurus, strength ball. Posisi tangan berada di depan dada. 3. Menangkap bola lambung. Posisi tangan yang memakai golf atau sarung tangan menyongsong datangnya bola. Tangan yang lain melingkupi bola agar tidak lepas. Posisi pemain. Pemain terbagi menjadi 2. Pemain bertahan dan pemain menyerang. Untuk posisi pemain bertahan terdiri dari catcher 1 orang, pitcher 1 orang, fielder 4 orang, yaitu terdiri dari penjaga base 1, penjaga base 2, penjaga shortstop, dan penjaga base 3. Outfielder terdiri dari 3 orang, yaitu penjaga jauh kanan, penjaga jauh tengah, dan penjaga jauh kiri. Untuk pemain menyerang terdiri dari batter atau runner, yaitu pemain yang memukul atau berlari menuju base. Induk organisasi softball untuk tingkat internasional ISF, yaitu International Softball Federation. Di Indonesia, yaitu Perserikatan Baseball Softball Seluruh. Ya, itulah materi pertemuan kali ini. Semoga anak-anak santri MTS Al-Bukhari bisa memahami materi kali ini, dan mudah-mudahan tetap sehat, tetap ceria, tambah imun, tentunya terhindar dari virus. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.